Pada masa yang sangat lampau, sebelum Pulau Jawa dikenal seperti sekarang, konon tanah ini masih diselimuti hutan belantara yang luas, dihuni binatang buas, dan belum ada manusia beradab yang menetap. Dalam suasana yang sunyi dan penuh misteri itulah, legenda tentang seorang tokoh agung bernama Aji Saka lahir dan hidup dalam ingatan masyarakat Nusantara. Asal-usul Aji Saka. Menurut kisah turun-temurun, Aji Saka berasal dari negeri jauh di barat, yang oleh sebagian orang disebut Medang Kamulan, ada pula yang menyebut ia datang dari Barata atau India kuno. Ia dikenal sebagai sosok sakti mandraguna, bijaksana, dan berilmu tinggi. Ia membawa pengetahuan, peradaban, dan tatanan kehidupan baru bagi manusia. Aji Saka memiliki dua abdi setia bernama Dora dan Sembada. Keduanya sangat patuh dan dipercaya oleh sang guru. Sebelum berangkat ke Tanah Jawa, Aji Saka memberikan amanat penting kepada Sembada untuk menjaga pusaka keris sakti yang disimpannya di sebuah tempat rahasia. Pesannya jelas, "Sembada, jangan berikan pusaka ini kepada siapapun kecuali aku sendiri yang datang menjemputnya." Kedatangan ke Tanah Jawa. Ketika Aji Saka tiba di Tanah Jawa, ia mendapati bahwa negeri ini dikuasai oleh seorang raja bernama Prabu Dewata Cengkar, penguasa kejam dan bengis dari kerajaan Medang Kamulan. Konon, sang raja memiliki kebiasaan memakan daging manusia sebagai santapannya. Rakyat hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Melihat keadaan itu, Aji Saka bertekad untuk menghentikan kekejaman sang raja. Dengan kecerdikan dan keberanian, ia mendatangi istana Dewata Cengkar dan menawarkan diri menjadi abdi baru dengan syarat agar diberi sebidang tanah seluas ikat kepala yang dipakainya. Sang raja yang sombong tertawa dan menyetujui permintaan itu tanpa curiga. Namun, Aji Saka menggunakan ilmu kesaktiannya, ikat kepala itu ia bentangkan dan anehnya, semakin dibentangkan, kain itu terus memanjang, meluas hingga menutupi seluruh negeri Medang Kamulan. Dewata Cengkar pun terseret hingga ke tepi laut dan akhirnya terhempas ke Samudra Selatan, hilang ditelan ombak. Sejak saat itu, Aji Saka diangkat menjadi Raja Medang Kamulan dan rakyat hidup tentram di bawah pemerintahannya. Tragedi Dora dan Sembada. Setelah menjadi raja, Aji Saka teringat akan pusaka yang dititipkannya pada Sembada. Ia pun memerintahkan Dora untuk mengambil pusaka itu. Namun, malang tak dapat ditolak. Ketika Dora datang, Sembada menolak menyerahkan pusaka itu karena ia masih berpegang pada amanat gurunya, hanya akan diserahkan bila Aji Saka sendiri yang datang. Dora pun bersikeras bahwa ia diutus langsung oleh Aji Saka. Perselisihan antara dua abdi setia itu tak dapat dihindarkan. Karena sama-sama patuh dan teguh pada perintah gurunya, mereka akhirnya bertempur hingga tewas bersama. Ketika Aji Saka mengetahui peristiwa tragis itu, ia sangat menyesal. Dari kejadian itu, ia menciptakan huruf Jawa, aksara Hana Caraka, sebagai tanda penghormatan bagi dua abdinya yang setia.